Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang kembali. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yakni turunlah dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Coba kita hayati bersama. Surganya Adam itu mana? Surganya ketiadaan itu adalah ketika diri kita belum bisa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Itulah surganya Adam. Ketika kita masih dicipta dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah surganya Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika manusia datang detik-detik akil balik, saat manusia duduk di sekolah TK, ketika kita mulai mengingat, ketika kita mulai mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita, itulah saat kita membangkang, saat kita mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Maka terusirlah manusia, terusirlah setan dari surga, terusirlah manusia dari bayinya, dari kesuciannya. Akhirnya kotorlah manusianya, hatinya menjadi api. Inilah pengusiran Allah kepada iblis dan setan dari surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud iblis diusir Allah dari surga itu bukan yang kita bayang-bayangkan. Kalau kita bayang-bayangkan seperti apa yang kita kira selama ini, ya kita selama ini menganggap Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng anak kecil belaka. Kenapa? Karena seolah-olah Al-Quran, cerita Al-Quran itu ada di luar diri kita. Padahal Al-Quran itu ada di setiap diri manusia. Semua yang diceritakan di dalam Al-Quran itu kiasan diri kita sendiri. Sebenarnya Allah menceritakan diri kita di dalam Al-Quran itu. Jadi kita sudah memahami setan dan iblis itu ketika menyombongkan dirinya, ketika hawa nafsu merasa dirinya yang wujud, ketika hawa nafsu merasa dirinya yang hidup, ketika hawa nafsu merasa dirinya yang berkuasa daripada kewujudan Allah, daripada kehidupan Allah, dan daripada kekuasaan Allah, maka terusirlah manusia dari singgah sananya Allah, diturunkan ke dunia. Jadi maknanya diturunkan ke dunia bukan seperti diturunkannya Mr. Bean. Ketika kita melihat atau menonton film Mr. Bean, jatuh dari langit ke debu. Begitu. Bukan seperti itu. Makna iblis diturunkan Allah ke dunia, kenapa? Karena ingkar kepada Allah diturunkan, dikeluarkan dari surga. Maknanya ketika kita manusia saat detik-detik akil balik
mengingkari Allah, untuk menjauhi pohon ini, untuk menjauhi kayu ini. Jangan kau dekat-dekat dengan pohon ini. Apa pohon ini? Kayu khuldi hayyun, hidup dan badan inilah yang dimaksud pohon ini. Jangan kau makan. Jangan kau makan, maknanya jangan kau makan, kau aku-akui hidup ini hidupmu. Jangan kau makan, kau aku-akui badan ini badanmu. Jangan kau makan, kau aku-akui ini amal-amal ibadahmu. Inilah makan buah khuldi itu hingga terusir dari surga. Berarti setan yang diceritakan, setan yang sombong yang diceritakan di dalam Al-Quran itu ya saya sendiri ternyata selama ini. Jadi jangan ikut saya biar tidak jadi setan. Alhamdulillah. Jadi keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina, maka terhinalah saya ketika diriku merasa ada daripada adanya Allah. Terhinalah saya ketika diriku merasa hidup daripada hidupnya Allah. Terhinalah saya ketika diriku merasa urip daripada uripe Allah. Terhinalah saya ketika diriku merasa bangga daripada bangganya Allah, merasa mulia daripada mulianya Allah, maka aku terhina atas kesombonganku kepada Tuhanku yang menciptakan aku di hatiku. Jelas bukan? Ternyata siapakah setan yang diceritakan di dalam Al-Quran itu? Oh ternyata setan iku yo aku dewe yang tidak mau sujud kepada Adam, yang tidak mau kembali ke asal usul kejadiannya. Dari Allah kita tidak mau pulang kepada Allah. Kita selalu dan selalu selama ini pulang kepada hawa nafsu kita sendiri. Pulang dan pulang kepada kekuasaan manusia kita sendiri daripada kepada Allah. Itulah kesombonganku, itulah iblis dan setan, sehingga aku diturunkan ke dunia ini sengsara, dibakar oleh api dunia, dibakar oleh cinta-cintaku sendiri terhadap yang selain Allah. Itulah kau ciptakan aku dari api. Api-api apa? Api-api cinta yang selain Allah. Sedangkan Adam itu suci seperti malaikat. Sucinya Allah ketika manusia sudah suci dari kemanusiaannya di dalam hatinya, seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad, seperti sujudnya malaikat kepada Adam. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah yang dimaksud Muhammad sujud kepada ketiadaannya. Malaikat yang sujud kepada keadamannya. Jadi siapakah makhluk yang hina ini? Ya saya sendiri. Kenapa? Karena selama ini saya Abdul Halim jadi iblis, jadi setan yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Tapi sayangnya selama ini saya tidak menyadarinya. Karena penafsiran-penafsiran makna di dalam Al-Quran yang selama ini menurut hawa nafsuku sendiri, seolah-olah Al-Quran ini hanyalah dongeng-dongeng usang saja. Ternyata Al-Quran ini ceritaku dewe. Nekku
dewe, perjalanan hidupku dewe. Maka dari itu aku tergolong makhluk yang hina. Lalu kita lanjutkan ayatnya. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini jelas pula. Ini tidak pernah dibahas oleh manusia. Iblis menjawab, hawa nafsu menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari baiat itu tiba. Berilah aku penangguhan waktu sampai mutu qoblal maut itu tiba. Sebelum itu terjadi, maka aku disiksa terus dengan cinta-cintaku dengan dunia. Disiksa dengan harta-hartaku. Disiksa dengan anak-anakku. Disiksa dengan istri atau suamiku. Disiksa dengan ilmu-ilmuku. Disiksa dengan amal-amalku, semuanya serba menyiksa diriku. Kenapa? Karena mereka semua adalah api-api yang kuciptakan. Karena aku diciptakan dari api hawa nafsu. Sholatnya ya api, ibadahnya ya api, pintarnya ya api, cerdasnya ya api, hartanya ya api, pangkatnya ya api, jabatannya ya api, kebanggaannya ya api, kemuliaannya ya api, semuanya jadi api. Karena aku ini diciptakan dari api. Inilah yang dimaksud linapsi. Semua apa yang kita lakukan tidak bisa pulang kepada lillahi ta'ala, tapi selalu pulang dan pulang kepada linapsi. Kenapa? Karena kita belum baiat. Apa maknanya? Karena kita belum masuk inna dina indallahil Islam. Hatinya belum selamat. Hatinya tidak mau sujud kepada ketiadaannya. Ngaku ada terus, ngaku wujud terus, ngaku berkuasa terus. Ya itulah api-api itu. Maka kita diberi penangguhan sampai kapan? Sampai syakaratul maut tiba. Sampai pengembalian adab yang sangat amat pedihnya tiba. Itu waktu kita kembali. Ketika melihat orang yang syakaratul maut, saat itulah dikembalikan penangguhan waktunya. Ketika manusia dibangkitkan dari kelalaiannya, manusia dibangkitkan dari kesalahannya, manusia dibaiat, dimasukkan kembali ke dalam agama Allah. Sampai saat itu tiba, kita digulung api neraka. Karena kita jadi setan yang tercipta dari api, makanya api, minumnya api, dari darah dan nanah. Kenapa? Karena selama ini aku ahli neraka. Karena aku jadi setan yang selalu sombong kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya, Al-A'raf ayat yang ke-15. Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Nah, kita dikasih kesempatan waktu. Sampai kapan
kita dibaiat? Sampai kapan kita ketemu mutu qoblal maut? Sampai kapan kita mati? Sampai kapan kita rela ridho bersujud kepada keadaman kita? Diberi waktu. Sebelum waktu itu datang, ya dibakar terus, susah terus, menderita terus, berok-berok terus. Apa buktinya kita selama ini berok-berok sakit? Ampun, apa buktinya? Buktinya saat kita berdoa mengharap-harap dunia kepada Allah.